Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akmalia, NPM 1821030330. Saya dari jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah dan saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hukum Waris dan mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang waris dan hukum waris. Mawaris adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta warisan. Nah, ilmu mawaris juga disebut dengan ilmu faraid. Harta waris ialah harta peninggalan orang yang mati atau orang yang meninggal atau orang yang sudah tiada. Di dalam Islam, harta waris disebut juga dengan tirkah, yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Harta waris juga disebut dengan harta pustaka. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras. Nah, yaitu merupakan masdarnya dari kata warasa, yaritu, irsan, mirasan. Dan hukum waris adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Di dalam dalil Al-Quran dan hadis terdapat ayat tentang waris. Yang pertama, ayat tentang anak. Yang kedua, ayat tentang kedua orang tua. Yang ketiga, ayat tentang suami dan istri. Yang keempat, ayat tentang kelalah. Nah, yang pertama, ayat tentang anak, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11. Dan yang kedua, ayat waris tentang orang tua. Ayat waris tentang orang tua terdapat dalam surah An-Nisa pula ayat 11, yang artinya, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Dan pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan yang ketiga, ayat waris yang menjelaskan tentang suami istri terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12, yang artinya, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Nah, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar utang-utangmu. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 12. Nah, yang keempat, ayat waris tentang kalalah. Kalalah lainnya adalah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan saudara perempuan. Nah, ayat tersebut dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 176, yaitu yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka baginya saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari hartanya yang ditinggalkan.
Dan terdapat pula dalil sunnah yang mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagikanlah harta peninggalan warisan kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Dan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim. Nah, jadi apabila kita mempunyai saudara dan saudaranya itu orang kafir, itu tidak berhak mendapati harta warisan dan sebaliknya pula. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum waris adat. Nah, hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Nah, hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan, tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan. Dan hukum waris adat pun memiliki 3 corak. Yang pertama prinsip patrilineal, yang kedua prinsip milatrineal, dan yang ketiga prinsip bilateral. Dan ada pun unsur-unsur warisan. Yang pertama ada harta waris, dan yang kedua ada harta pencarian, dan yang ketiga ada harta pemberian, dan yang keempat ada ahli waris. Dalam beberapa asas hukum mengenai pewaris, ahli waris, harta warisan peninggalan harta, dan bagi masing-masing ahli waris, hal tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama kedudukan orang tua, yang kedua kedudukan anak, dan yang ketiga kedudukan harta asal, dan yang keempat kedudukan pengalian harta melalui wasiat, dan yang kelima kedudukan hak ahli waris. Oke, lanjut, yaitu hukum waris perdata. Hukum waris yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia pewaris kepada orang yang masih hidup, yaitu ahli waris. Nah, yang berhak menerimanya atau dengan kata lain hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Menurut Mr. Apitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Dan ketentuan mengenai ahli waris tidak patut menerima warisan sebagaimana diatur dalam pasal 838 dan 839 dan 840 BW, yang intinya adalah sebagai berikut. Pasal 838 BW mengatur tentang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikesampingan dari pewaris, yaitu satu, orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Nah, yang kedua, orang yang dihukum karena memfitnah si pewaris kepada waktu masa hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang dengan kekerasan atau secara paksa mencegah si pewaris membuat wasiat atau memaksa untuk mencabut warisannya. Dan yang keempat, orang yang telah menggelapkan dan merusak atau memalsukan surat wasiat. Oke, kesimpulan makalah yang saya jelaskan tadi yaitu fikih mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris dan siapa-siapa yang tidak berhak menerima ahli waris, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan bagaimana cara penghitungannya.
Nah, al-faraid dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal farda, ya, yang berakar kata dari huruf-huruf fa, ra, dan da, dan tercatat 14 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks kata. Karena itu kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni suatu ketentuan untuk mas kawin, menurunkan Al-Qur'an, penjelasan penghalalan, ketetapan yang diwajibkan. Nah, ketetapan yang dipastikan pula, dan bahkan di lain ayat ia mengandung makna tidak tua. Nah, bahwa sisa harta warisan baik setelah ahli waris mendapatkan bagiannya maupun karena tidak ada ahli waris tidak boleh diselesaikan dengan jalan rod maupun diserahkan kepada zawil arham, tetapi harus diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan seluruh umat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang saya jelaskan dari pembuatan hasil makalah saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapkan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas pun saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.